Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Anjing Pemburu. Kita masuk di part 45. Di awal video ini, Akademi Koloseo telah memasuki masa liburan 10 hari. Liburan mantap ini dikarenakan adanya akhir pekan, Foundation Day, serta acara Paskah dari Gereja Run secara bersamaan. Murid-murid akademi pun berencana untuk menikmati liburan mereka dan bepergian ke ibu kota bersama teman-temannya atau kembali ke kampung halamannya masing-masing. Tetapi tidak semua murid melakukan hal itu. Seperti Tudor, Sancho dan Piggy yang lebih memilih untuk membantu Bichir yang akan melakukan bakti sosial mereka di sebuah panti asuhan. Kini, sembari melihat-lihat panti asuhannya, Tudor yang berjalan paling belakang berkata, "Bichir, kau harus berterima kasih pada kami karena telah mengorbankan waktu liburan kami untuk kemari. Ya, lagi pula kita juga sekali memenuhi jam bakti sosial kita juga kan guys?" Tidak banyak Sancho membalas. Tak ada salahnya menyelesaikannya dalam sekali jalan begini. Piggy juga menambahi, "Ya, aku suka bakti sosial, jadi aku tidak masalah dengan ini." Bichir yang tak bisa menahan mereka untuk ikut pun hanya bisa menurutinya, di mana ia berterima kasih pada mereka. Namun, Tudor yang baru pertama kali ke sana bertanya, apa ini panti asuhan Indulgentia? Ukuran panti asuhan ini merupakan yang terbesar di antara semua panti asuhan lainnya di ibu kota." Mendengar perkataannya, Piggy pun meliriknya berkata, "Kudengar, direktur panti asuhan ini juga pendiri badan panti asuhan serta pengajar eksternal di akademi." Sancho yang penasaran pun bertanya, "Hah? Direktur akademi? Siapa dia?" Sembari merujuk sebuah lukisan yang terpampang di tembok di dekatnya, Piggy melanjutkan, "Itu orang yang terpampang di lukisan itu. Quality Lun Indulgentia. Dia adalah kepala keluarga Indulgentia, salah satu keluarga cabang dari keluarga Quo Vadis. Dia juga cukup berpengaruh di Rune Order berkat reputasinya yang mentereng. Omong-omong soal Rune Order, dia juga terkenal sering bersinggungan dengan Saintes Dolores karena perbedaan pandangan agama mereka." Mendengar semua hal itu, Tudor yang tengah memperhatikan lukisannya berkomentar, "Aku tak mau terseret ke masalah keluarga mereka." Di saat yang sama, Bichir yang juga merasa aneh berpikir, direktur panti asuhan dengan reputasi yang bagus, kita akan mengetahui kebenarannya nanti. Saat kemudian, setelah melapor pada pengurus panti asuhannya tentang bakti sosial mereka, pengurusnya pun mengenalkan mereka pada anak-anak di sana. "Baiklah, kita meminta relawan kali ini untuk menjadi guru pengasuh bagi anak-anak selama 10 hari ke depan. Kalau kalian mengusung mereka secara tulus, maka anak-anaknya juga akan mengingat kebaikan kalian seumur hidup mereka. Kumohon, perlakukan mereka seperti orang tua yang sedang mengasuh anak tersayangnya." Namun, alih-alih mendengarkan arahannya, perhatian Tudor malah teralihkan pada relawan lainnya, yang mana ternyata adalah Bianca dan juga Sinclair. "Hah? Kenapa Bianca dan Sinclair juga kemari?" Bianca yang kesal dengan tingkahnya berkata, ini kan bakti sosial, kenapa pula kalian kemari?" Dengan penuh percaya diri, Tudor membalas, "Apa seorang pahlawan butuh alasan untuk berbuat kebaikan?" Bianca menimpali, lagi-lagi membual soal pahlawan. Kamu itu memang keturunan keluarga dan susut banget ya." Namun, meski mereka bertengkar seperti itu, Sinclair malah mendekati Bichir dengan tersenyuman di wajahnya. "Pertemuan kita kali ini pasti merupakan takdir. Bichir, aku selalu kecewa karena kita belum pernah mengobrol dengan benar. Mari saling mengenal sama lain selama 10 hari ini ya." Bichir pun menjabat tangannya membalas, "Iya, mohon bantuannya." Tentu saja sikap Bichir yang menyambutnya dengan baik sontak membuat Sinclair kegirangan. Meskipun begitu, Piggy yang merasa aneh dengan tingkahnya tiba-tiba saja berbisik pada Bichir, Bichir, aku punya informasi untukmu." Aku melihat Sinclair berbicara kepada koordinator bakti sosial sembari menanyakan sesuatu. Dia menanyakan bakti sosialmu dan meminta dirinya untuk ditempatkan ke tempat yang sama denganmu. Kau tahu apa itu artinya kan? Bichir yang mengerti maksudnya pun mengangguk berpikir, artinya dia berpura-pura ini kebetulan untuk mendekatiku. "Sinclair, aku harus menjaga jarakku. Dan omong-omong,
kenapa detektif panti asuhan ini tidak datang ya? Lalu saat Bicir berpikir seperti itu, pengurus panti asuhannya pun berkata, "Nah sekarang, mari kita pilih guru pengasuh yang akan mendampingi anak-anak ya." Dengan begitu, para anak-anak pun di sana langsung berlari mendekati pada kakak-kakak yang mereka sukai. Namun, meskipun kebanyakan anak-anak itu langsung akrab dengan mereka, Bicir malah menatap mereka dengan tajam tatkala ia bertanya, Kalian berdua, siapa nama kalian?" Tentu saja tatapannya tersebut membuat anak-anak yang ingin berakrab dengannya kabur berlari menjauh darinya. Bahkan, Piggy dekatnya berkata, Bicir, jangan menggunakan tatapan yang mengerikan begitu dong." Benar perkataannya, Bicir yang kebingungan pun terdiam berpikir. Merawat Pomerian waktu itu memang mudah, tapi sepertinya anak-anak pada umumnya cukup sulit untuk dihadapi. Namun, saat Bicir berpikir seperti itu, ia tak sengaja melihat seorang anak perempuan yang berlari keluar seorang diri, yang buatnya penasaran hingga langsung mengikutinya. Saat kemudian, saat anak perempuan tersebut bersandar di tembok dengan wajah murungnya, Bicir pun muncul di belakangnya berkata, "Aku merasa sesak napas saat berada di keramaian seperti tadi. Kalau aku tidak berhati-hati, orang-orang pasti berprasangka buruk padaku. Dan kenapa kau meninggalkan tempat tundukmu, Nona?" Tentu saja kemunculannya di sana membuat anak tersebut terkejut, hingga ia malingkan wajahnya meski tanyanya seperti itu. Melihat responnya yang seperti itu, Bicir pun memutar otaknya berpikir. Tidak mau menjawab ya. Setelah kau pikir lagi, Aien pernah bilang, jika bertanya seperti itu pada bocah tidak akan berhasil. Cobalah tersenyum ketika kau bertanya. Dengan pikiran seperti itu, Bicir pun berlutut di depan anak perempuan tersebut hingga ia bisa melihat kalung pengenalnya. Lalu mencoba kembali bertanya dengan senyuman di wajahnya. "Peri, apa itu namamu?" Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Peri terkejut. Namun, meski Peri sempat terkesima sebentar, ia langsung berlari pergi dari sana. Respon yang seperti itu pun membuat Bicir kebingungan. Apa mungkin senyumannya seburuk itu? Meskipun begitu, seakan tahu kebingungannya, Neng Dolores melangkah mendekat menuturkan, "Alasannya lain darimu, bukan karena dia membencimu kok. Aku melihat situasinya dari awal. Aku memang tak menyadarinya karena sikapmu yang begitu dingin. Tapi ternyata kamu lebih baik dari yang dugaanku, Bicir." Peri itu adalah anak yang telah tersakiti dan memutuskan untuk menutup hatinya. Karena itu, dia berubah menjadi bisu dan tak bisa berbicara lagi. Mendengar perkataannya, Bicir yang penasaran pun bertanya, "Oh, Ketua Dolores, apa yang terjadi padanya?" Yang Dolores pun menjelaskan, "Aku tidak tahu detailnya, tapi Peri terlahir di sebuah panti asuhan, dan dia menemui banyak relawan yang datang untuk membantunya selama 13 tahun terakhir. Awalnya semua orang memperlakukannya dengan baik, tapi pada akhirnya mereka tak sempat membantunya lagi karena sibuk dengan kehidupan mereka. Mungkin dia hanya lelah dengan hubungan singkat yang berakhir secara pahit, karena dia harus menunggu lama untuk mereka secara berulang kali." Tentu saja, penjelasannya membuat Bicir termenung di sana. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat langkah kaki yang mendekat. Hingga meski Neng Dolores bertanya padanya, apa Bicir mau merawat Peri karena setidaknya Peri memberi respon kepadanya, Bicir malah langsung membekap mulutnya dan menariknya bersembunyi di balik tembok di sana. Lalu, sepersekian detik kemudian, orang yang membuat Bicir terkejut pun muncul. Yang mana ternyata orang itu adalah Pak Kualti yang tengah asik mengobrol dengan seorang bangsawan ditemani pengawalnya. Ya, situasinya sangat buruk akhir-akhir ini. Pak Kualti pun tersenyum berkata, "Ada banyak orang yang tiba-tiba ingin menjadi orang agamis dan meminta pertolongan." Bangsawan di dekatnya membalas, "Soal itu, aku ingin membeli paket poya-poya." Pak Kualti meliriknya menimpali, "Seberapa banyak yang kau perlukan, saudaraku?" Bangsawan itu menjawab, "Aku ingin membeli paket senilai 10 miliar gold." Mendengar nominal paketnya, Pak Kualti yang penasaran pun bertanya, "Apa Anda bersedia menghabisi seorang?" Bangsawan itu menjelaskan, "Ada seorang budak yang kubeli, tapi ada seorang barbarian yang berhasil kabur. Aku pun menghukumnya sangat berat setelah menangkapnya, dan tahu-tahu dia sudah mati." Pak Kualti yang masih penasaran bertanya,
Membeli paket 10 miliar gold itu apa hanya karena menghabisi seorang budak? Bangsawan itu melanjutkan, "Ya, aku juga membakar satu desa petani karena merasa marah sekali." Saat mereka asik mengobrol begitu, Bichir pun berbisik pada Neng Dolores untuknya membuat suara. Yang itu membuat Neng Dolores kebingungan, kenapa mereka berdua tiba-tiba bersembunyi begitu. Meskipun begitu, Bichir yang merasa familiar dengannya berpikir, "Bau ini sudah kuduga, bau yang sama dengan apa yang kurasakan di akademi waktu itu, bau Upperton Corpse Demon." Namun, saat Bichir berpikir seperti itu, Neng Dolores yang bisa mendengar obrolan Pak Walti dan si bangsawan yang menyinggung soal nominal donasi yang bisa membuatnya diampuni dosanya, sontak berontak dari Bichir karena ingin menyangkalnya. Hingga akhirnya gerak-gerik mereka pun disadari oleh pengawal Pak Walti. Seketika itu juga, Bichir yang tak bisa berkutik terdiam berpikir, "Sia, kita telah tertangkap. Tunggu, bau ini, orang ini adalah orang itu." Namun, saat Bichir berpikir seperti itu, Pak Walti mendekat menuturkan, Wah, siapa sangka sang saintes Dolores bakal ada di tempat ini. Aku tak menyangka kau suka mencuri dengar percakapan orang lain. Atau jangan-jangan kau sedang bermesraan dengan murid laki-laki ini." Mendengar perkataannya, Neng Dolores yang tak ingin menambah hirnya suasananya karena ia jadi terlihat seperti seorang mata-mata yang menenangkan basah di sana, lebih memilih untuk diam tak menjawabnya. Hingga Pak Walti mendekat pada Bichir melanjutkan, "Kalau dari baju akademimu, kau adalah satu dari relawan yang datang untuk bakti sosial kemari, kan? Aku memang tak menyadarinya karena tutup kacamatamu itu. Tapi setelah kulihat dari dekat, wajahmu tampan juga ya." Tentu saja, Pak Walti mengatakan itu bukanlah karena ia mau, di mana ia hanya ingin memiliki Bichir untuk menjadi bagian dari koleksi mahalnya. Kemudian, karena pelanggan bangsawan di sana telah memberikan kode untuk pergi, Pak Walti pun kembali pergi dari sana dengan menuturkan, maaf telah membuatmu menunggu. Kalau begitu, saintes, aku pergi dulu, aku sedang sibuk sekali." Sembari melihat kepergian mereka, Neng Dolores yang begitu kesal pun berpikir, aku merasa kesal. Aku bahkan tidak bisa membantahnya, meski telah menyaksikan dirinya menjual indulgensi terang-terangan begitu, serta hinaannya terhadap dewa itu. Dengan pikiran seperti itu, Neng Dolores meluapkan kesalahannya pada Bichir di sana. "Bichir, kenapa kamu melakukan ini?" Namun, seketika itu juga Neng Dolores terdiam ketika melihat ekspresi wajah Bichir yang menunjukkan penyesalan yang amat mendalam. Ditambah lagi, Bichir berkata, "Kalau tindakanku barusan membuatmu kaget, maafkan aku akan berhati-hati lain kali. Kalau begitu, aku permisi dulu." Tepat setelah mengatakan itu, Bichir pun melangkah pergi dari sana, meninggalkan Neng Dolores yang terdiam kebingungan. Beberapa hari kemudian, sembari mencuci pakaian anak-anak di sana, Bichir terbangun berpikir, "Walti, lunin dulu ganti ya. Dia menghabiskan 2 jam per hari di panti asuhan ini karena dia lebih fokus untuk menjual indulgensi kepada para bangsawan dan saudagar kaya. Kadang, dia mengirimkan laporan investigasi atau hasil penjualan indulgensi ke keluarga Quo-Vadis melalui surat. Setelah menyelidiki jalur surat itu, penerima suratnya sudah dipastikan sang Kardinal Humber Lun Quo-Vadis, kepala keluarga Quo-Vadis. Terlebih, Walti selalu dilindungi oleh para penjaga saat dia beraktivitas. Penjagaannya bergantian, terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Salah satu penjaganya yang ketemui saat insiden ledakan panti asuhan waktu itu memakai sebuah topeng. Baunya membuktikan bahwa dia orang yang sama, yaitu Epebo. Oleh karena itu, aku harus berasumsi bahwa ketiga penjaga lain juga setara gladiator rank atau di atasnya. Melawan 4 gladiator elit bersama dengan satu Upperton Corpse Demon sangatlah berbahaya. Konklusinya, sebelum menghabisi Walti, aku harus membantai keempat penjaga itu terlebih dahulu. Namun saat Bichir memikirkan semua hal itu, ia sampai tak sadar jika Tudor, Sancho dan Piggy begitu terkejut dengan tindakannya yang mencuci semua pakaian itu sendirian. "Bichir, kau terlalu memaksakan diri. Aku jadi merasa malu karena datang kemari hanya untuk mencari poin. Kau bekerja keras di mana anak itu. Bichir, aku akan mengikuti jejakmu dan bekerja lebih keras agar aku bisa menjadi pahlawan sejati."
Semuanya, ikuti jejak Bicir. Yos, gaskeun. Mendengar teriakannya, seketika itu juga Bicir tersadar jika sepertinya ia sudah terlalu lama bengong di sana. Meskipun begitu, Bicir tak terlalu mempedulikan mereka, karena lagi pula sulit baginya untuk bergerak di siang hari, dan juga ia harus menunggu malam hari. Untuk sekarang, Bicir pun memutuskan jika ia harus fokus pada siang hari dahulu. Beberapa jam kemudian, saat anak-anak lain bermain bersama dengan begitu riang gembira, Perry malah tampak menyendiri dan hanya memperhatikan mereka dari kejauhan. Namun, perhatiannya langsung teralihkan ketika Bicir duduk tak jauh di dekatnya dengan memainkan sebuah permainan di tangannya. Bicir yang menyadari jika Perry tertarik dengan mainannya pun tersenyum berpikir. Anak-anak suku Balak juga suka bermain dengan ini. Namanya adalah Madame X yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan menetas. Aku membawanya untuk jaga-jaga saja, tapi aku tak menyangka akan menggunakannya di sini. Dengan pikiran seperti itu, Bicir pun menawari Perry untuk memainkannya. Hingga Perry yang tertarik pun tentu tak bisa menolaknya. Kemudian saat Perry begitu asik gembira memainkannya, Bicir yang merasa jika Perry mulai terbuka dengannya pun tersenyum senang. Ditambah lagi, Sinclair yang dari tadi yang terus memperhatikannya berkata, "Sudah kuduga, Bicir memang orang yang lemah lembut ya. Tapi kamu juga agak kaku sih." Lalu bersamaan dengan Sinclair yang berjalan mendekat, Bicir pun bertanya, Sinclair, apa yang bawamu kemari?" Sinclair tersenyum membalas, "Ya, aku hanya ingin mengobrol. Karena aku ingin menjadi lebih dekat denganmu. Jadi begini, aku setahun lebih muda darimu. Bicir, apa aku bisa berbicara informal denganmu?" Meski Bicir agak kebingungan dengan sikapnya yang seperti itu, Bicir yang terlalu memedulikannya menimpali. "Ya, silakan saja." Mendengar konfirmasinya, Sinclair yang tersenyum senang pun berkata, "Jadi, aku bisa manggilmu Opa Bicir kan?" Bicir pun menggelengkan kepalanya membalas, "Jangan panggil aku Opa, oke?" Sinclair menimpali, "Hehe, kalau begitu, aku akan memikirkan panggilan lain untuk pertemuan kita berikutnya." Namun baru saja mereka akan mengobrol, Madame X yang dimainkan oleh Perry tiba-tiba saja tergelincir ke selokan. Yang itu membuat Perry terkejut sedih. Seketika itu juga, Sinclair menghampirinya berkata, "Bolanya jatuh ke selokan, jadi aku tak bisa mengambilnya. Gimana nih?" Mendengar perkataannya, Perry yang takut akan dimarahi pun melirik Bicir di sampingnya. Hingga Bicir pun menenangkannya dengan mengatakan, "Jangan khawatir, toh itu cuma bola." Sayangnya, kalimat penenangnya tak mampu menenangkan Perry, di mana tangisan Perry tinggal hanya menghitung detik saja. Seketika itu juga, Bicir melepas pakaiannya sembari berkata, "Ya, apa boleh buat?" Kita beralih ke Neng Dolores yang nampaknya tengah berjalan menuju ke taman dengan kebingungan. Di jalannya, Neng Dolores pun berpikir, dia benar-benar membuatku bingung. Bicir, awalnya dia terlihat seperti orang kasar yang selalu berprasangka buruk. Makanya aku merasa aneh dengannya. Terlebih, kelakuan buruknya membuatnya harus ikut bakti sosial di sini. Tapi setelah aku bertanya pada teman-temannya tentang dirinya, jawaban mereka membuatku bingung. Tudor mengatakan jika dia ikut membantu di dapur saat mereka kekurangan orang. Sancho di dapur pun menyanyiakannya. Jika Bicir baru saja membantu menyiapkan makan siang, lalu langsung pergi memeriksa pipa karena air hangatnya tidak mengalir. Bahkan Bicir belum sempat makan siang karena itu. Lalu, Piggy yang kutemui di belakang mengatakan jika Bicir sedang mencuci pakaian. Setelah ia memperbaiki pipanya, hingga mereka bisa memakai air hangat untuk mencucinya. Ditambah lagi, Bianca yang menjemur pakaian memberitahuku jika Bicir membantunya menjemur baju 1 jam yang lalu. Tapi anak-anak mintanya untuk ikut bermain. Jadi Bicir pergi ke taman bersama anak-anak itu. Ini membingungkan. Semuanya melihat Bicir sebagai orang yang baik. Akulah yang sudah salah menilainya karena aku terjebak oleh prasangkaku sendiri. Quality dan aku memang tidak akur. Kalau Bicir menyadari keberadaan Quality dan memutuskan untuk menyembunyikanku demi menjaga martabatku, maka aku harus minta maaf padanya. Lalu, tepat setelah memikirkan semua hal itu, Neng Dolores pun tiba di dekat taman bermain. Namun baru saja ia akan mendekat, ia dikejutkan ketika melihat Bicir yang buka pakaiannya. Ditambah lagi, Bicir melompati pagar di sana dan masuk ke selokan. Video ini pun diakhiri dengan
Perhatian yang Dolores, Sinclair, dan Perry tuju kepadanya. Bicir yang telah menemukan Madam X di sana pun tersenyum berkata, "Ketemu, kau tak perlu merasa bersalah, Perry." Tentu saja, meski tubuhnya belum meraih selokan yang kotor, hal itu sama sekali tak bisa menutupi kegagahan dirinya. Hingga ketika gadis itu pun terpesona, bahkan jantungnya pun sampai berbunyi. Deg.